push. Three. Halo semua, selamat datang kembali di Dokumen Malam. Sebelumnya gua mau ngucapin banyak terima kasih atas support kalian yang luar biasa keren guys. Gua nggak nyangka video yang kemarin membahas tentang Opera Show konten Show bener-bener rame banget. Dan ya, di dalam episode kali ini gua mau ngebahas tentang lanjutan dari berita kemarin ya. Ini udah geger banget di internet, dimana foto-foto kematiannya justru diedit meme lucu-lucuan yang gila banget pokoknya. Yang nggak ngerti konteksnya nggak apa-apa, cukup simak aja video ini sampai akhir dan jangan di skip-skip. Oke ya udah kalau gitu guys, siapkan hati, iman dan juga akal sehat kalian karena kita akan membahas orang-orang yang tidak punya hati apalagi perasaan. Ini masih ada kaitannya dengan Opera Show konten Show yang udah kita bahas kemarin ya. Kalian harus nonton video itu lebih dahulu agar paham apa konteks yang akan gua bahas dalam video kali ini. Di dalam operasi tersebut kita semua tahu telah melibatkan setidaknya 2.500 aparat gabungan. Jadi kemarin Polda Riau dan sejumlah aparat lainnya membawa kurang lebih 100 surat penangkapan yang pada akhirnya berakhir dengan sangat dramatis, chaos dan sangat brutal. 83 orang dikabarkan tertangkap dalam operasi tersebut dan nama-nama besar dari Komando Vermelho yang berhasil diamankan diantaranya adalah Rodrigo de Jesus alias RD. Kemudian ada juga Jolson Barbosa alias Fusu. Tapi ya sayangnya dalam operasi tersebut polisi gagal menangkap Doca Urso de Peña atau yang memiliki nama asli Edgar Elves de Andrade. Sosok yang dianggap menjadi pemimpin Komando Merah saat ini berhasil kabur melarikan diri. Selain itu, yang menjadikan berita ini atau operasi konten Show ini menjadi trending topik di mana-mana adalah karena jumlah korban yang berjatuhan benar-benar yang terburuk sepanjang sejarah perang melawan kartel di Rio. Sebagai bandingannya saja, di tahun 2021 terjadi operasi Zakazinko yang saat itu menewaskan sekitar 28 kartel. Jika operasi itu dianggap sangat brutal, lalu bagaimana dengan operasi konten Show kemarin yang jumlah korban totalnya adalah 120 orang lebih. Jumlah ini kemungkinan terus akan bertambah guys, mengingat ada banyak sekali korban-korban yang belum dievakuasi di hutan favela. Dan kabar terbarunya juga ada hal yang sangat gong banget ya, dimana petugas juga menemukan sebuah sumur atau lubang tua yang kemungkinan digunakan sebagai pembuangan mayat dari musuh-musuh kartel ini. Dan ya kita akan bahas ini di next video aja. Mungkin gua akan masukin ke tema dosa-dosa besar para Komando Vermelho biar kalian juga sekalian ngerti betapa kejam dan brutalnya kelompok ini. Nah untuk kali ini secara spesifik sebenarnya gua mau bahas dulu tentang pertempuran pasukan khusus BOPE yang berada di hutan favela. Dimana kalau kita lihat di salah satu video yang dirilis oleh Kapolda Riau, ini terlihat jika kebanyakan para Komando Vermelho kabur ke dalam hutan, yang mana ini bisa terlihat dan terpantau begitu jelas melalui citra pesawat drone. Dan yang mereka nggak tahu kalau ternyata di sana sudah ada pasukan BOPE yang udah dipasang untuk mencegat pergerakan para anggota Vermelho. Dan oleh sebab itu kenapa tadi gue bilang kalau kemungkinan korban masih terus bertambah, mengingat pertempuran yang intens justru berada di dalam hutan favela ini.
Kalian juga bisa lihat guys, para anggota Civi yang masuk ke sana rata-rata dipersenjatai lengkap beserta atribut ala militer. Itu artinya adalah mereka siap tempur habis-habisan melawan para aparat. Bahkan ada di dalam sebuah rekaman video drone yang memperlihatkan para polisi militer yang ditembaki dari atas bukit. Dan ya, ini membuktikan betapa parah dan brutalnya konfrontasi senjata yang dilakukan oleh anggota Komando Vermelho. Seperti yang udah gua bilang tadi, kalau korban yang berjatuhan di hutan favela ini benar-benar banyak banget. Kebanyakan mereka adalah para soldado atau pasukan bersenjatanya Komando Vermelho yang mereka ini masih muda-muda dan malah ada juga yang masih di bawah umur. Dan ya, salah satu korbannya adalah pemuda yang masih berumur 19 tahun. Dia bernama Yago Reval Rodriguez dan orang inilah yang mayatnya ditemukan dalam keadaan yang sangat tragis. Kalian mungkin udah lihat banyak meme-meme di Instagram maupun di Twitter si kepala merah yang diedit jadi bahan lawakan di internet. Tapi sebenarnya guys, ada banyak sekali fakta di balik ini semua yang mungkin perlu kalian ketahui. Mengingat orang ini adalah termasuk para Gen Z Brazil yang FOMO akan kekerasan, sekaligus bocah yapping yang sering mengglorifikasi para kartel narkoba melalui akun sosial medianya. So guys, siapa sebenarnya anak ini dan kenapa dia dihukum sampai segitu mengerikannya? Nah, kalian bisa lihat data korban-korban yang gua dapat di salah satu channel Telegram. Di sini disebutkan salah seorang korban yang bernama Yago Reval Rodriguez yang dia ini masih berumur 19 tahun. Banyak yang prihatin atas kejadian ini mengingat Reval adalah salah satu dari banyaknya Gen Z Brazil yang salah arus dan pergaulan. Selain FOMO dan suka flexing senjata, Reval terkenal sering mengglorifikasi kekerasan kartel di akun sosial media, khususnya di akun TikTok dan juga Instagramnya. Bisa dibilang ini adalah tren negatif yang sedang naik-naiknya di kalangan pemuda Brazil. Seringkali isi kontennya adalah mencari sensasi dengan menunjukkan pistol, kemudian senapan laras panjang, potongan rambut yang nyentrik, tato yang menyimpulkan kelompok tertentu, dan seringkali konten-kontennya ini menggunakan background musik funk yang mengandung lirik melanggar hukum. Bisa kalian lihat di beberapa video yang diunggah di dalam akun Instagramnya, terlihat Yago suka memamerkan motor BMW-nya. Kemudian dia dengan senapan tengah merokok ganja. Dan masih banyak lagi gaya hidup yang ia tunjukkan seolah-olah itu keren dan berkuasa. Menurut laporan polisi yang gua kutip dari Metropolis, Reval adalah anggota Komando Vermelho yang aktif dan menjadi seorang soldado atau tentara bersenjata. Itu artinya dalam perannya kemarin, anak yang masih bau kencur ini harus bertempur habis-habisan di garis depan melawan pasukan khusus BOPE dan polisi militer. Ada yang mengatakan kalau Reval ini bahkan sudah naik pangkat dan rencananya dia akan diangkat menjadi seorang sikario. Namun ya, nasib berkata lain, karirnya di dunia kriminal harus pupus dikarenakan favela tempatnya bersembunyi digerebek oleh pihak keamanan Brazil. Namun yang menjadi beritanya kemudian viral adalah dia bukan hanya sekedar tewas seperti layaknya para korban lainnya guys. Jasad orang ini ditemukan dalam keadaan kepala yang telah terpisah dari badannya. Ya, kalian gak salah dengar guys, kepala yang berada di sebuah pohon bercabang, lalu badannya ini tergeletak di sebuah tanah dalam keadaan berbaring dan mengenakan seragam loreng kamuflase ala tentara. Dari situ kemudian banyak foto dan juga video-videonya yang udah kesebar di internet. Dan gilanya adalah sebuah video yang memperlihatkan saat mayat-mayat ini dikumpulkan. Terlihat ada seorang warga yang memasukkan si ininya Reval ke dalam sebuah tas ransel. Yang besar kemungkinan tas tersebut adalah miliknya sendiri guys. Pemandangan ini jujur terlalu horor dan entah kenapa banyak sekali warga internet yang mengaitkan insiden ini dengan kekerasan tentara BOPE.
Dan di tengah hebohnya berita si kepala merah ini, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu yang mengaku dia adalah tantenya si Reval. Nah, saat diwawancarai, ibu-ibu ini mengatakan jika keponakannya adalah anak yang baik dan juga penurut. Selama ini dia kenal dekat dengan keponakannya dan menyangkal jika dia telah bergabung bersama dengan Komando Merah melawan para polisi di hutan favela. Dan yang lebih kocaknya lagi adalah si tantenya ini bilang kalau mungkin aja si Reval ini di hutan untuk camping, guys. Ya, kalian nggak salah dengar. Dia bilang kalau keponakannya itu pengen menyatu dengan alam. Tapi ya gimana ya, jelas-jelas jasad si Reval ditemukan tengah menggunakan atribut lengkap ala Soldado Vermelho. Selain itu di media sosialnya juga udah jelas bener-bener kalau emang anak ini tuh anggota aktif Komando Merah. Jadi ya mana ada yang percaya sama kebulsitan si ibu-ibu ini. Menurut beberapa laporan dari warga setempat yang melihat dan membantu evakuasi, jika mayat Reval tidak ditemukan adanya tanda-tanda bekas tembakan. Hal itulah yang kemudian dijadikan sebagai dugaan kuat jika Reval saat itu saat keadaan masih hidup. Ini mungkin buat sebagian orang terdengar sangat memilukan, apalagi yang melakukan tindakan ini adalah seorang aparat keamanan negara. Selain itu banyak warga yang mengatakan jika masih ada banyak korban yang hidup di hutan dan membutuhkan segera pertolongan cepat. Namun karena polisi melarang warga masuk ke area hutan, makanya banyak dari mereka tuh udah nggak bisa terselamatkan lagi. Nah, menurut surat kematian yang dikeluarkan oleh situs Baci Noticias menyebutkan jika penyebab kematian korban atas nama Yago Reval Rodriguez adalah dia mengalami patah tulang serius di bagian leher, kemudian luka sayatan parah, tulang wajah yang hancur, kepala robek dan juga otak yang terbuka. Nah, dari sini bisa disimpulkan kalau si Reval ini bukan saat keadaan masih hidup. Kalau dilihat-lihat dari laporan tersebut, kemungkinan besar Reval terlebih dahulu mengalami headshot dan itu dibuktikan dengan keadaan tulang wajah yang hancur dan juga otak yang udah terbuka. Kalau masalah kepalanya bisa berpisah dari lehernya, kemungkinan besar itu adalah kejadian setelah dia sudah tewas. Selain keterangan tante dari Reval yang sebelumnya nggak masuk akal banget, tiba-tiba muncul lagi tuh satu wanita yang mengaku dia ini adalah ibunya. Dia mengatakan jika anaknya bukanlah anak yang brengsek. Wanita ini mengatakan jika anaknya tidak mati karena ditembak polisi, dia mati di hidup setelah menyerahkan diri kepada polisi. Ini tidak pantas baginya mengingat dia masih berumur 19 tahun. Ya begitulah kurang lebih perkataan ibunya. Tapi kalau dipikir-pikir pernyataan ini kurang masuk akal, guys. Apalagi kalau kita lihat di mana bocah ini jelas-jelas mengenakan baju loreng, membawa senjata dan narsis di media sosialnya. Apa ini nggak cukup membuktikan kalau anak yang dibilang baik sama keluarganya adalah seorang teroris narkoba? Tapi ya gue masih belum paham kenapa dia harus berakhir dengan sangat tragis. Kenapa anak ini yang harus dipenggal dan menjadi pembawa pesan kuat bagi jaringan kartel di luaran sana? Menurut kalian gimana, guys? Apa kira-kira alasan Bope untuk menggal bocah Yeping sok keras ini? Menanggapi isu negatif kemanusiaan, Bope segera memberikan pernyataan tegas jika siapapun yang ada di dalam hutan saat operasi berlangsung, maka mereka bukanlah warga sipil. Mereka adalah kelompok jaringan narkoba yang dipersenjatai lengkap layaknya sebuah infanteri. Bope tidak pernah menargetkan warga sipil. Operasi ini tujuannya hanyalah untuk para kriminal kejam seperti Komando Vermelho. Oke, mungkin sebelum video ini berakhir ya, kalian bisa tinggalkan dulu penilaian kalian tentang kejadian ini. Banyak narasi-narasi yang menggoreng isu ini untuk kepentingan politik di Brazil. Mengingat ya sebenarnya operasi ini tidak diketahui oleh Presiden Brazil itu sendiri. Banyak yang bilang kalau Pak Gubernur Rio pengen menguatkan posisinya sebagai calon presiden selanjutnya. Keberhasilannya dalam menumpas Komando Vermelho dinilai dapat menguatkan citra positif di kancah politik. Namun banyak juga yang nggak setuju dengan langkah ini, terutama para pesaing politiknya yang mulai mengaitkan isu ini dengan kejahatan kemanusiaan. Ya ribet ya, jadi orang tegas ribet, jadi orang kelunak-kelunuk juga ribet. Oke kalau gitu guys, apapun tanggapan kalian, so thank you banget guys. Dan sampai jumpa di episode Dokumen Malam berikutnya. Bye bye.